Selamat pagi anak-anak. Kita belajar hari ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang pertama. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, selamat pagi. Kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan atas perkenankan kami mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan, tuntunlah kami agar kami bisa memusatkan pikiran untuk mendengarkan pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita belajar pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Adakah perbedaan yang kamu temukan berdasarkan gambar yang kamu lihat? Apa perbedaan yang kamu temukan? Perhatikan anak-anak. Gambar yang pertama itu adik kecil yang masih bayi, yang belum bisa apa-apa, dan kemudian hanya masih dalam gendongan ibu. Kemudian gambar yang kedua mulai mengalami perubahan, bisa merangkak. Dan kemudian gambar yang ketiga itu adalah sudah mulai belajar berjalan. Maka inilah yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kemudian gambar yang di bawahnya, itu adik kecil sedang memegang susunya, botol susu, masih kesulitan. Tapi kemudian terjadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Inilah yang disebut dengan perkembangan dan pertumbuhan. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk perkembangan dan pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pertama adalah makanan bergizi. Makanan diperlukan untuk tubuh. Gizi harus disesuaikan dengan keperluan tubuh. Makanan bergizi dan seimbang, kemarin kita sudah pernah belajar, harus memenuhi gizi yang seimbang. Makanan pokok, ada karbohidratnya, ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan juga minuman. Kemudian faktor yang kedua adalah olahraga yang teratur. Olahraga teratur itu baik untuk kesehatan dan pertumbuhan. Karena olahraga dapat menguatkan tulang dan otot. Dan selain itu, olahraga dapat melancarkan peredaran darah. Kemudian faktor yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Anak-anak, istirahat dilakukan dengan cara tidur yang paling baik. Dan tidur yang paling baik sehari adalah 8 jam. Tidur sebaiknya dilakukan setiap hari. Sekali lagi, paling sedikit 8 jam di dalam satu hari. Nah, anak-anak, kita sampai pada gerakan tari. Kita mengenal gerakan tari kuat dan lemah. Gerakan sesuai dengan tenaga. Apa yang dimaksud dengan gerak tari yang lemah? Gerak tari yang lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tidak menggunakan otot. Contohnya, mengangkat tangan, menurunkan tangan, menolehkan kepala, memutar pergelangan tangan. Biasanya gerak lemah ini diiringi musik yang lembut. Contoh tari dengan gerakan yang lemah
adalah seperti tari serimpi, tari bedoyo. Sedangkan gerak kuat, gerak yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Biasanya diiringi dengan iringan musik yang dinamis cepat. Suasananya semangat dan gerakannya yang menggembirakan. Contoh gerakan kuat itu adalah menghentakkan kaki dan tangan, bertepuk tangan, berjinjit, loncat, berputar dengan cepat. Nah, tari yang dengan gerakan yang kuat, contohnya adalah tari jaipong. Dari mana, Nana? Jawa Barat. Tari saman dari Aceh. Ini adalah yang disebut dengan gerakan berdasarkan tenaga. Tenaga dilakukan gerakan kuat dan juga dengan gerakan lemah. Tenaga kuat dengan kekuatan yang besar, tenaga gerakan lemah dengan gerakan yang sedikit. Nah, anak-anak, tugas kamu perhatikan gerakan gambar tersebut. Gerakan pertama mengangkat tangan. Kanan, lalu kiri. Angkat tangan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan kaki, jari-jari tangan menirukan air hujan. Gerakan ketiga, gerakan merentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerak memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Tugas kamu mempraktekkan gerakan tari dari gerakan pertama sampai gerakan keenam. Carilah lagu atau musik yang cocok untuk mengiringi. Tugas dikirim dalam bentuk video dan selamat berlatih. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh anak-anak. 2156 ditambah 1227 ada berapa? Untuk menjumlahkan bilangan ribuan akan lebih mudah kita dengan cara bersusun. Ini yang Bu Anas berikan cara bersusun pendek. Maka kamu tulis bilangan pertama di atas, bilangan kedua di bawahnya. Jangan lupa diurutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan sepuluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian yang kedua, jumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu. Satuan ditambah satuan. Satuannya berapa itu anak-anak? 6 dan 7. 6 ditambah 7 adalah 13. Tulis 3 dan angka 1 disimpan di tempat puluhan. Kemudian simpanannya berapa tadi anak-anak? 1 ditambah puluhan dan puluhan. Sehingga 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Akhirnya ratusan dengan ratusan. 1 ditambah 2, 3. Dan ribuan ditambah ribuan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sehingga
2.156 ditambah 1.227 sama dengan 3.383. Itu adalah cara pendek. Sekarang yang kedua adalah cara panjang. Kamu bisa lihat. Cara panjang kita memisahkan dulu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kamu perhatikan 2.156 menjadi 2.000 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 6. Kemudian yang di bawah 1.227. 1.000 ditambah 200 ditambah 20 dan ditambah 7. Kita jumlahkan 6 ditambah 7 13. 50 ditambah 20 70. 100 ditambah 200 300. 2.000 ditambah 1.000 3.000. Kemudian bisa kamu lihat bahwa 70 dan 13, maka yang puluhan dijadikan satu. Menjadi 3.000 ditambah 3.000 ditambah 70 ditambah 10 dan 3. Menjadi di bawahnya 3.380 dan 3. Kamu ambil angka di depannya. 3.000 ditulis 3-nya. 300 ditulis 3-nya. 80 ditulis 8. Dan yang satuan tetap ditulis satuan. Jadi 2.156 ditambah 1.227 adalah 3.383. Ini adalah dengan cara panjang. Tugas kamu, kerjakan dari soal buku paket tema 1 halaman 59 dengan cara pendek. Buku paket tema 1 subtema 2 halaman 61 dengan cara panjang. Jelas anak-anak? Terima kasih. Selamat belajar. Selamat bekerja. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih. Terima kasih atas penyertaan hari ini. Kami boleh belajar, semoga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.